Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Siap dikonsumsi. Terima kasih. Dia ada walaupun resep. Iya. Depan aja Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Haryanto. Yang kami hormati Bapak Ketua Opsi Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak Haji Sofiansa. Yang kami hormati Bapak Dedi Suryanto. Yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Sukaryono. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, perwakilan BPD seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara, serta yang kami banggakan Panitia Raperda Kapsi Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Ibu undangan sekalian yang berbahagia, yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara Rakerda Papsi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023. Selawat serta salam tak pula lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya sebagai pemandu acara ini untuk membacakan susunan acara, di mana acara adalah sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Mars BPD, ketiga pembacaan doa, keempat laporan panitia Rakerda BPD Ukar tahun 2023, kelima acara potong tumpeng dalam rangka ulang tahun ke-1 Papsi Kabupaten Kutai Kartanegara, keenam sambutan-sambutan, ketujuh sesi foto bersama, dan dilanjutkan dengan penutup. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Pak Kiai Haji Lalu Samsul Hakim. Kami persilakan. Kepada saudara-saudara yang beragama Kristen, Hindu, kami persilahkan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kepada rekan-rekan yang beragama Islam, marilah kita awali pembacaan doa ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rabb, Engkau menyaksikan kami berkumpul di tempat ini, menyatukan pandangan pendapat kami, menyatukan hati dan aspirasi kami. Ya Rabb, jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan Engkau memberikan keberkahan dan perlindungan. Ya Rabb, jadikan pertemuan ini kepada kami, kepada saudara-saudara kami, kepada para pemimpin kami. Kami berharap kepada-Mu, ya Allah, beningkan hati kami, beningkan hati para pemimpin kami, sehingga kami dapat memegang amanah ini, ya Allah. Kami menyadari segala amanah ini akan kami bertanggungjawabkan di hadapan-Mu, ya Allah. Oleh karenanya, ya Allah, sebagai hamba-Mu yang lemah, berikan kami petunjuk dan tuntuni kami, ya Allah, sehingga amanah ini kami dapat laksanakan dengan kemampuan kami, ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami akan menyatukan pandangan hati kami, ya Allah,
sadar akan amanah berada di pundak kami. Kami akan membawa segala seluruh aspirasi dan profil desa kami menuju desa yang kami idam-idamkan, desa yang Engkau berkati ya Rabb, desa yang Engkau berikan kelimpahan ya Allah. Oleh karena ya Rabb, kami yang berkumpul di tempat ini berharap kepadamu ya Rabb, jauhkan kesalahan kami ya Rabb, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Bersihkan segala kesalahan kami ya Allah, sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotorannya. Dan cucilah kesalahan kami dengan air hujan, air embun dan air salju ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau maha mendengar, kabulkan permohonan ini ya Allah. Wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa bainahum wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, acara selanjutnya laporan panitia perda Korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 pada Pak Sukaryono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat semuanya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau kita hari ini berkumpul di bulan hari dan maka untuk beberapa kerja daerah aksi yang kedua tahun 2023 tanpa dilakukan salam kepada junjungan kita Muhammad SAW dan kita akan sampai di sana. Yang saya hormati Pak Bupati yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Kadis DPD Bapak Lianto. Yang saya hormati Pak Ketum kita Fraksi Kabupaten Daerah Bapak Ekselensar atau Pak Libayan. Yang saya hormati Pak Dedi Kemudian kita dan yang saya hormati seluruh peserta rekan pengurus dari 16 kecamatan baik itu ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota dan panitia yang saya banggakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama Pak Kadis Pak Lianto yang dimana berkat beliau adalah acara hari ini disupport beliau, yang dimana kemarin kita ada rencana kegiatan kemarin itu karena memang aspirasi teman-teman kita ingin warna dalam foto kegiatan kemarin, tapi karena memang hari ini kita support beliau jadi kembali ke RT dengan kemarin. Mohon izin teman-teman panitia mungkin tidak bisa memuaskan teman-teman yang begitu antusias banyak kemarin ya karena memang keterbatasan kita sendiri. Tapi alhamdulillah dari Pak Kadis kemarin memberikan kuota kepada kita 70 peserta, kemudian kita juga membuatkan satu tambahan karena mengingat antusias teman-teman yang memang hadiri dalam rapat kerja daerah ini. Memang kita buka 60 orang dan alhamdulillah kemarin hasil list yang disampaikan oleh Ibu Lucia dan Mbak ini itu kemarin 118
Nanti kita diusahakan dari 50 pengurus dan harapannya 20 undangan. Mungkin karena 20 undangan juga mungkin beberapa hal kesimpulan segala macamnya. Nah, kemudian terkait dengan laporan terkait beberapa kegiatan kemarin, panitia juga mengadakan beberapa proposal ya. Alhamdulillah mungkin kemarin salah satu donatur terbesar kemarin selain dari Pak Kadis, Pak Arya kemarin yang menggadai kita di 7 kota kemarin ya. Kemudian juga saya sampaikan bantuan yang diberikan oleh Pak Ketum kita Pak Budayan kemarin dengan nilai 10 juta. Kemudian dari PT Karya Putra Borneo 1 juta dari Kecamatan Lojana. Kemudian dari PT Madani kemarin 1 juta juga dari Kecamatan Lojana. Kemudian dari anggota Dewan Bapak Jumedi kemarin 1 juta dari Kecamatan 20 dari 20. Kemudian dari Paksi Kecamatan Tenggarong Seberang kemarin kita juga 1 juta. Kemudian dari Kepala Desa Santang Pikir itu 1 juta dari Kecamatan Balangkayu. Dan PT Duma ya 500 dari Kecamatan Lojana. Jadi total alhamdulillah donatur kita sampai hari ini di angka 19 juta. Nah, nanti rinciannya akan disampaikan di bisa nanti terkait beberapa pengeluaran kita. Dan itu terkait dengan hasil dari proposal donatur kita di tadi. Dan harapannya nanti PAPSI juga akan mempunyai kas yang dimana nanti kita akan kegiatan kunjungan di beberapa kecamatan. Nah, kita berharap selama ini memang PAPSI tidak ada uang kas Pak lagi. Mudah-mudahan nanti di proposal ini kita akan menyisikan untuk agenda-agenda kita nanti. Ya udah nanti ada sampaikan ini bisa begitu. Dan juga terkait dalam kegiatan ini kita berharap nanti dalam teman-teman bisa memberikan nanti dalam rancangan yang nanti insya Allah setelah beli kopi ya nanti harapannya nanti akan menjadi masukan-masukan dan insya Allah nanti mungkin nanti Pak Kadis akan menyampaikan terkait agenda kita selanjutnya yang dimana melihat dari hasil kita yang pertama kemarin alhamdulillah itu salah satunya adalah dan saya lagi teman-teman saya selaku panitia mohon maaf jika dari beberapa kegiatan mungkin tidak ada cover ya untuk semua teman-teman ya karena mau kesempatan tapi insya Allah nanti kita ketemu lagi di kegiatan kedua yaitu kita ada 3 saat insya Allah semuanya akan dikumpulkan di Pak Kadis kita akan ketemu di Pak Kadis nanti saya lah kita akan kembali lagi mungkin itu saja dari saya dari laporan ketua panitia akan dari kedua ini dan sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya hadir dan kita berjalan sampai di akhir dengan sehat dengan selamat dan tidak ada perang apapun dan jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Suparno. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PAPSI Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Haji Sofiansah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam tukar idaman, dan salam BPD bersatu berjuang untuk bermartabat. Yang saya hormati Bapak Kadis PMD mewakili Bapak Bupati Kutai Kartanegara pada hari ini. Yang saya hormati Bapak
Kabid Ekonomi Bapak Dedi, dan saya hormati para panitia, para kerja Papsi Sekretariat Kartanegara, yang saya hormati para ketua dan anggota BPD serta ketua Papsi Kecamatan Sekretariat Kartanegara, Bapak-bapak, ibu saudara sekalian yang berbahagia. Puji syukur diucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, sehingga pada hari ini akan dilaksanakan rapat kerja BPD Papsi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya terhadap kesuksesan acara rakerda ini, baik dari donatur yang lewat proposal yang dikatakan oleh saudara Pak Karyono, ketua panitia, maupun dari perusahaan atau dari anggota DPRD yang dihubungi oleh Bapak Suryansa. Kemudian khusus kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini menyumbang dana untuk konsumsi dan sebagainya, termasuk ruangan ini. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Kadis PMD Bapak Arianto, yang mana telah banyak memberikan mempersamai perjuangan dan menjawab keluh kesah kami dari BPD. Serta terima kasih kepada semua rekan-rekan BPD yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara Rakerda Papsi hari ini. Selamat 1 tahun berdirinya Papsi Kutai Kartanegara. Mohon izin kami sampaikan bahwa Papsi merupakan wadah BPD dalam hal menjalin komunikasi, koordinasi, dan konsultasi setiap yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPD. Dan anggota BPD se-Kutai Kartanegara terdiri dari 1.265 anggota BPD di 16 kecamatan, termasuk Tenggarong, ada 2 desa. Kemudian yang bergabung dalam Papsi Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendapatkan pengesahan pada tanggal 17 Januari 2022, kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 yang lalu Papsi telah terbit surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan ini kami pengurus daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Papsi Kabupaten Kutai Kartanegara merasa bersyukur dan berbangga hati, di mana hampir semua harapan hasil rakerda BPD Papsi yang ke-1 pada tahun 2022 tanggal 17 Januari yang lalu sudah direalisasikan oleh Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Dan yang paling disyukuri, yang paling penting adalah adanya kenaikan tunjangan BPD sebesar 60%. Maka dari itu saya juga merasa bangga 16 kecamatan BPD yang hadir pada acara Rakerda Papsi Kutai Kartanegara ini. Maka pada acara Rakerda BPD Papsi Kutai kedua ini kami berkomitmen agar menyusun rencana kerja yang nantinya akan membuktikan bahwa kenaikan tunjangan 65% ini memang layak, dengan menjadikan anggota BPD se-Kutai Kartanegara punya sumber daya manusia yang berkapasitas dan berkontribusi dalam memajukan desa dengan inovasi dan kreasi masing-masing wilayah desa. Juga kita berharap bahwa BPD Papsi Kutai Kartanegara bisa membantu program Kutai Idaman, Kukar Idaman tahun 2024 nanti.
Kami sadar bahwa BPD tidak boleh lagi melestarikan budaya 5D, datang, duduk, diam, dan ujung-ujungnya dialihkan. Tapi BPD sekarang harus satu langkah lebih maju dengan mengembangkan budaya 5C. Nah, apa itu 5C? Critical thinking, komunikasi, skill, kolaborasi, ya, kreativitas dan konsistensi. Dan yang paling penting adalah semua anggota BPD harus berada dalam satu jalur, yaitu satu merumuskan pokok-pokok pikiran BPD untuk pembangunan desa di masa depan. Tunjukkan bahwa kita BPD mampu bersinergi dengan kepala desa masing-masing. Ya? Siap kan? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya. Pesan saya yang terakhir tadi yaitu kita harus mampu ya mendukung di tahun 2024 nanti. Aman ketua. Mandi ya. Siap. Aman. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesilapan saya. Kemudian sedikit saya sampaikan pantunnya. Banyak kayu di semak belukar, tumbuh lurus di kayu jati. Beribu organisasi di wilayah tukar, hanya PAPSI selalu di hati. Nampak anggun si bunga melati, semerbak sepanjang masa. Labuan tukar sudahlah pasti bersama Bupati Edi Damansa. Bertahan jati, Polres Pernis sampai jati. Tahun 2024 pemilihan Bupati, PAPSI Pukar dukung Bapak Edi. Yang terakhir, tumbuhlah harus sebuah kebudayaan, tumbuh sebuah masakan. Sambutan ini kami akhiri, mohon maaf atas kehilapan. Saya sudahi. Salam BPD, PAPSI Pukar bersatu berjuang untuk bermartabat. Salam Pukar idaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bujur. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Adi Sofiansa pantunnya. Dan itu yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Dinas BND Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bapak Arianto. Kami persilakan. Aku. Kalau dilihat sini nggak ada pantunnya. Tagih. Tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Ketua PAPSI Kabupaten Kutai Kartanegara, Pak Haji Bayan. Saya kenal Pak Haji Bayan, Pak. Ya, biar akrab gitu kan. Seperti itu dipanggilnya. Yang saya hormati para ketua PAPSI di 16 kecamatan. Informasi Pak Haji Bayan sudah dibentuk, tapi memang belum dioptimalisasi atau belum pelantikan Pak Haji ya. Yang hadir ini mungkin semuanya, tapi ada beberapa yang baru 8 karena dilantik. Karena
uangnya nggak cukup, Pak Kadis untuk melantik. Itu kan minta secara halus tuh, Pak. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan nanti kita dapat fasilitasnya. Yang saya hormati beserta seluruh pengurus, tentunya pengurus Papsi Kabupaten dan pengurus tingkat kecamatan masing-masing. Yang saya hormati juga ketua panitia, teman kami di DPMD. Kebetulan informasi panitia diundang semua, sekti sampai kapit gitu. Tapi bis komunikasi mungkin atau mungkin ada cara teman-teman kami hanya satu bidang yang bisa datang, yaitu bidang ekonomi, Pak Dedi Suryanto, pendamping saya. Saya lihat ini yang hadir ini semuanya yang sering datang ke ruangan saya. Dan kalau tidak, saya juga sering ketemu di desa, Pak ya. Ya alhamdulillah, saya ini bulan Februari. Sebentar lagi nanti tanggal 28 Maret tepat setahun saya ulang tahun jadi kepala dinas, Pak. Berarti sudah ini tanggal 26 kurang 2 hari itu 11 bulan. Nanti kalau tanggal 28 Maret saya setahun di DPMD. Baru setahun, Pak. Ya belum setahun saya di DPMD, tapi alhamdulillah sudah kayak bersahabat, kayak bersaudara dengan teman-teman DPD. Dan saya mohon maaf, belum semua desa yang bisa saya kunjungi karena memang keterbatasan waktu dan kegiatan yang padat. Insya Allah di hari ini saya juga menyampaikan salam Bupati pada kita semua. Karena tadi malam baru saya dikasih ini, Pak, tadi malam dikasih sambutan. Saya pikir Bupati langsung yang mau menyampaikan sambutan, ternyata agenda beliau padat. Pagi harus ke Bendang, nanti ini di Desa Tani Bakti juga ada acara. Saya mesti langsung geser ke sana, Pak juga. Tapi mudah-mudahan tanpa kehadiran beliau juga acara ini bisa dilaksanakan dengan maksimal mungkin. Apa yang kita maksudkan dan tujukan acara ini bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Berdirinya saya di sini menghadiri undangan sekaligus mewakili Pak Bupati untuk menyampaikan sambutan. Namun sebelum itu, karena tadi Pak Ketua bermantun, mau tidak mau kita berpantun juga ya, meskipun ini tidak sehebat pantun ketua gitu ya. Buah tomat dibuat lalapan, jutut pija nyaman dimakan. Selamat kami ucapkan atas rapat kerja yang mau dilaksanakan. Baik, izinkan kami untuk membacakan sambutan Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Saudara Ketua Pengurus Daerah Papsi Kabupaten Kutai Kartanegara beserta seluruh jajaran. Saudara-saudara peserta rapat kerja daerah Papsi yang berbahagia, hadirin undangan sekalian yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangkaian kegiatan pembukaan rapat kerja daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Papsi Kabupaten Kutai Kartanegara. Hadirin sekalian berbahagia, sebagaimana kita pahami bersama, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil atau keterwakilan wilayah dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Ketentuan yang berlaku saat ini telah menjamin adanya keterwakilan perempuan selain keterwakilan wilayah di dalam keanggotaan BPD yang mewakili dan menjembatani aspirasi perempuan di dalam mengawal kebijakan pemerintahan desa agar berpihak pada kepentingan kaum perempuan di desa. BPD turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui musyawarah desa. Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD untuk musyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis di desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan
Hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa. Hal ini merupakan salah satu esensi keberadaan BPD sebagaimana amanat Undang-Undang Desa, sehingga BPD yang merupakan representasi masyarakat desa memiliki visi dan misi yang sama dengan kepala desa atau pemerintah desa. Hadirin yang saya hormati, sesuai amanat Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang 6 tahun 2014 bahwa BPD memiliki 3 fungsi, yakni pertama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam implementasinya, terindikasi masih terdapat perbedaan persepsi berkaitan dengan pelaksanaan ketiga fungsi BPD tersebut. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta masih terbatasnya kapasitas para anggota BPD. Hal ini dapat dimaklumi karena anggota BPD berasal dari berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang dan kapasitas yang beragam pula. Oleh sebab itu, penguatan BPD harus terus diupayakan agar anggota BPD dapat menjalankan fungsi sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Desa beserta regulasi turunannya, sehingga tercipta hubungan kesetaraan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang harmonis serta sinergis antara BPD dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Kami memandang keberadaan pengurus daerah PAPSI Kabupaten Kutai Kartanegara ini sangat strategis. Sejatinya sebagai sebuah organisasi yang menaungi seluruh anggota BPD di Kutai Kartanegara perlu melakukan konsolidasi terhadap dinamika perkembangan kondisi di daerah dan melakukan penguatan kapasitas bagi anggota BPD. Karena sebagai bagian dari pemerintahan desa, BPD turut berperan penting dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di seluruh desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Kami sangat berharap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, BPD dan pemerintah desa menjadi bagian penting dari kerja besar untuk mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu perlu komitmen yang kuat antara BPD dan pemerintah desa agar dapat melaksanakan seluruh proses pemerintahan desa dengan baik, bersinergi dan harmonis dalam rangka mewujudkan kemajuan desa dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa sekaligus kemajuan daerah Kutai Kartanegara. Para peserta, rakerda, dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, pemerintah kabupaten telah merumuskan dan merancang 23 program dedikasi UKA Idaman untuk melakukan percepatan bagi kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari sejumlah 23 program tersebut, paling tidak terdapat 5 program diantaranya yang akan menyasar dan melibatkan peran pemerintahan desa. Kelima program tersebut adalah 1. Program Tukar Bebaya, 2. Program Keluarga Peduli Kesehatan, 3. Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, 4. Program Air Bersih Desa, dan 5. Program Terang Kampungku. Sementara itu 18 program dedikasi lainnya pun akan melibatkan desa dengan skala pelibatan yang berbeda-beda, bergantung pada koordinasi serta pola pengembangannya akan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah pengampu program yang mengambil peran dalam mengawal program-program dedikasi tersebut. Dalam rangka penguatan kemampuan keuangan desa, kami berharap agar BPD bersama pemerintah desa dapat melakukan inovasi dalam mencari sumber-sumber pendapatan desa yang baru guna peningkatan pendapatan asli desa, yang salah satunya melalui unit-unit usaha yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa. Kiranya desa dapat mengoptimalkan BUMDesa serta pasar desa, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan potensi desa
yang akan dikembangkan. Beberapa program yang ditujukan ke desa dalam rangka peningkatan perekonomian desa dan masyarakat desa akan diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya alam yang berbasis pertanian dengan memberdayakan BUM desa. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami minta agar seluruh anggota BPD berkomitmen memberikan pengabdian terbaik kepada desa dan daerah. Di samping itu agar dapat menjalin kerjasama yang sinergis dan harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di seluruh komponen masyarakat desa, sehingga dapat mempercepat kemajuan bagi desa dan daerah dengan terwujudnya visi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Sebelum kami melanjutkan, mungkin kami tambahkan, karena ini ujung dari sambutan Pak Bupati dan juga saya pikir ini dari apa yang selalu kita sampaikan bersama, kita diskusikan bersama sudah terangkum dalam sambutan ini. Namun secara khusus kami tambahkan, karena untuk pelaksanaannya kami yang diminta untuk melaksanakan. Salah satu yang disampaikan beliau bagaimana penguatan kapasitas, insya Allah kita tahun ini diberi anggaran oleh Pak Bupati untuk melakukan pembekalan dan pelatihan kepada seluruh anggota BPD. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Tercatat di kami itu anggota BPD yang kami data itu berjumlah 1.257. Ya, mungkin nanti silahkan dicek kembali di desa masing-masing. Tapi kita dengan 193 desa itu yang menurut data di kami itu kita berjumlah 1.257. Kalau 1.527 ini mendukung program kewajiban, selesai sudah kita bahas. Bukan kampanye ya, menyambung apa yang disampaikan Pak Haji ya. Nanti saya akan sampaikan langsung dengan Pak Bupati apa yang menjadi sambutan Pak Ketua mewakili seluruh BPD. Makanya kami sambungkan dengan 1.257 itu kekuatan BPD dibuka ya. Insyaallah nanti kita akan melakukan pelatihan dan pembekalan karena memang sesuai dengan amanat Undang-Undang 6 2015 tentang desa dan turunannya, bahwa pemerintah itu berkewajiban setelah meresmikan BPD di desa masing-masing diberikan pelatihan. Memang selama ini yang dilakukan adalah swadaya dari desa masing-masing menggunakan dana HDD-nya. Nah, alhamdulillah tahun ini salah satunya mungkin hasil rekomendasi Rakerda pertama ya Pak ya kemarin memang meminta itu, dan Bupati setelah mungkin mempelajari pertimbangan dan kami juga menguatkan bahwa memang belum pernah secara resmi dilakukan. Memang saya kurang tahu juga kebijakannya seperti apa dulu. Apakah memang hanya diserahkan ke desa? Tapi alhamdulillah kita tidak usah lihat dulu, kita lihat tahun ini ya kita patut bersyukur nanti akan kita lakukan bimbingan dan pelatihan itu ya. Itu nanti kita akan laksanakan setelah Lebaran karena saya izin sebenarnya kami menjadwalkan di Samarinda Pak, tapi setelah berkonsultasi dengan Pak Bupati beliau minta di Tenggarong saja. Mohon maaf Om izin ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi karena beliau sangat menginginkan setiap anggaran yang kita keluarkan itu berdampak pada geliat perekonomian sebenarnya di wilayah kita. Kalau kita nanti pakai hotel Samarinda, yang dapat hasil itu Samarinda kata beliau. Dan beliau mau izin dengan saya, minta dengan saya, kalau Pak Kadis laksanakan di sana, saya tidak akan hadir Pak. Wah ini sama aja marah dengan saya. Saya bilang biar saja saya dimarahi sama ketua PD dan anggotanya karena tidak bisa membawa ke Samarinda. Saya mau izin akan optimalisasi hotel yang ada di sini. Nanti kita kalau 1.257 kami sudah coba buatkan mekanisme pelaksanaannya. Nanti akan ada 10 angkatan Bapak dan Ibu. Ya, 10 angkatan 1 sampai 10 kita bertahap. Satu angkatan itu mungkin ada 2 kelas. Satu kelas itu 60, berarti ada 120. Sekali pelaksanaan 120. Kita akan laksanakan 3 sampai 4 hari. Nah, berarti nanti akan maraton kita sampai 10 kelas, 10 angkatan itu kita selesai. Dan kami akan upayakan setelah selesai 10 angkatan kita akan bertemu langsung dengan Pak Bupati
Tahun kemarin kita hanya 3 orang, nanti 1257 ini saya akan upayakan hadir semua. Kami undang semua langsung ke nanti acaranya itu kami buat penutupan pembekalan dan pelatihan bagi anggota BPD. Nanti 1257 kita undang, insya Allah kami kasih baju semua nanti Pak. Saya ditanya, saya buka air dulu ya. Dan bajunya akan kami bagi pada saat kita akan penutupan. Jadi waktu pelatihan nanti mungkin kita akan menggunakan baju putih saja, atau mungkin kami nanti akan coba lihat apa yang ada di BPD. Ya mungkin kita baju putih berdasi seperti Pak Yai tadi, Pak Ustadz sudah berdasi, ini luar biasa ini semangat BPD-nya. Dan nanti pas kita mau penutupan, kita akan berkumpul bertemu bupati, kita akan pakai seragam yang sama. Karena itu saya kemarin diminta oleh BPD di depan Pak Bupati langsung, Pak. Saya itu ditembak dengan halus, saya nggak tahu, saya lupa orangnya. Bupati kami minta baju gitu kan, kata kepala desa dikasih baju. Berapa kali pikirkan dan begitu dia oh gitu ya. Jadi alhamdulillah insyaallah terpenuhi itu bajunya untuk BPD. Cuman saya mohon izin, mohon maaf, kita akan pakainya ketika sama-sama ketemu dengan Bupati, sekaligus laporan saya oh Bupati, baju yang diminta sudah kami penuhi Pak. Bukan. Ya, satu aja. Ya, nanti kan kami menunggu rekomendasi rakerda yang kedua kan, gitu kan. Alhamdulillah kita bersyukur dulu karena pada siapa yang bersyukur, insyaallah kita akan tambah bahagia. Amin. 65% disyukuri. Salah satu bentuk syukurnya adalah bagaimana kinerja BPD itu nanti kita tingkatkan. Soliditas akan kita terus satukan gitu ya, satu provinsi kata Pak Haji tadi untuk mendukung keadilan yang lebih baik seperti itu. Amin. Bapak dan Ibu, terakhir ingin kami ingatkan, jadi mohon nanti sebelum kita melakukan pelatihan, tolong nanti beberapa regulasi yang mendasari menjadi landasan kita untuk melakukan fungsi 3 fungsi PPD, yaitu Undang-Undang 6 2014, PP 43 tahun 2004 dan turunannya itu adalah pelaksanaan Undang-Undang 6, Permendagri 110 di kitabnya BPD ya. Nah ini khusus BPD Permendagrinya Pak. Mungkin harus BPD ini hafal luar kepala ini. Ya, Permendagri 110 ini ya. Kemudian ada Permendagri 3 itu tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa supaya nanti tidak miskomunikasi. Karena menurut evaluasi kami salah satu yang menjadi miskomunikasi BPD dan desa adalah mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 3 2020 ini. Dan secara internal di Kabupaten Kutai Kartanegara kita juga sudah membuat regulasi Perda 11 tahun 2020 itu tentang BPD. Nanti dibaca, kemudian nanti kami mau dievaluasi Bapak dan Ibu. Karena BPD punya hak untuk mengevaluasi perda ini. Sekiranya di dalam isi perda ini ada hal yang masih belum sesuai, belum mengakomodir apa yang diinginkan oleh BPD, boleh nanti diajukan. Silakan nanti. Saya menyarankan di rakerda ini bedah ini perda kita 11/2020 ya. Tapi membedahnya jangan pakai nafsu Pak Karyono. Jadi pakai regulasi di atasnya ya, pakai yang hal-hal yang memang ada dasarnya. Kalau pakai nafsu itu kadang-kadang nafsu kita ini tidak terkontrol ya. Kalau nafsu tidak terkontrol bahaya Pak. Tapi kalau kita membedahnya pakai regulasi, referensi-referensi yang resmi, insya Allah apa kekurangan yang menjadi kekurangan di dalam regulasi Perda nomor 11 tahun 2020 ini nanti bisa kita revisi sama-sama. Ya, kalau menurut kacamata pemerintah daerah ini sudah cukup, tapi kami pasti memahami bagi 1.257 anggota BPD tadi ada hal-hal yang perlu disinkronisasi dengan regulasi yang di atasnya atau sinkronisasi dengan regulasi yang beririsan dengan yang mengatur tugas dan fungsi BPD. Silakan. Nah, rakerda itu salah satunya fungsinya seperti ini. Jangan sampai nanti rakernya itu pakai nafsu Pak. Kalau pakai nafsu bahaya. Seperti itu.
Karena kalau pakai ramsu ini dituangkan dalam rekomendasi itu kadang-kadang keinginan, bukan kebutuhan. Sehingga kalau mau dilaksanakan itu kita cari cantolan untuk melaksanakannya, payung hukumnya susah. Akhirnya kita tidak bisa melaksanakan karena pemerintah itu adalah selalu berpegang pada regulasi pelaksanaannya seperti itu. Seperti bagaimana kita menaikkan tunjangan itu ada ketentuannya, ada dasarnya seperti itu. Ketika masih bisa diakomodir oleh kemampuan anggaran di desa, silahkan. Hanya bupati berkenan menaikkan sampai 65% itu, karena dari evaluasi kita masih bisa menaikkan. Terakhir mungkin salah satu regulasi kita yaitu Pergub 64 tahun 2019. Nanti juga bisa, ini juga bisa dikritisi dalam artian bagaimana Pergub ini nanti tidak ada hal yang dengan regulasi baru tidak sesuai lagi, silahkan disampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya, kami lanjutkan yaitu dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja daerah PAPSI dengan ini kami nyatakan resmi dimulai. Selamat melaksanakan rapat kerja daerah. Semoga hasil rakerda nantinya akan meneguhkan komitmen seluruh anggota PD untuk selalu berkontribusi positif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di desa, sekaligus menjadi bagian penting dari kemajuan Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga semua amal kegiatan kita senantiasa mendapatkan kemudahan serta memperoleh nilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Kami tutup dengan pantun. Pergi ke rumah Pak D, naik pesawat. Naik pesawat bersama teman-teman. Mari kita mewujudkan DPD yang hebat. DPD hebat untuk tukar idaman. Terima kasih, desa yang bersih, desa impian, desa yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Baik, terima kasih yang mengucapkan kepada Pak Rianto. Untuk acara berikutnya adalah prosesi acara potong tumpeng dalam rangka ulang tahun yang pertama PAPSI Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami mohon kepada Bapak Ketua Umum Pak Haji Bayan, Pak Rianto, Pak Ibi, dan Pak Rino, dan Pak Cilalu, dan Enggaknya ke di otak, jadi masalahnya di meja. Baik, Bapak Ibu sekalian, sedikit akan saya sampaikan. Tumpeng merupakan tradisi bangsa Indonesia yang memiliki filosofi Jawa yang diartikan yang metu kudu mempeng, yang diartikan harus bersungguh-sungguh. Bentuk tumpeng merupakan bentuk kerucut memiliki arti suci, satu arah ke atas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai macam lauk pauk dapat diartikan sebagai macam suku bangsa, namun satu kesatuan bangsa Indonesia. Harapan kita dengan potong tumpeng ini dapat menjadikan PBD semakin maju, bersatu serta menuju ke arah yang lebih baik. Baik, untuk potongan pertama kepada Bapak Ketua Umum Pak Jaya dan Bapak Pemotong, dan menyerahkannya kepada Bapak Kepala Dinas PMD sebagai tanda terima kasih atas perhatiannya kepada BPD se-Kabupaten Kutai Kartanegara. BPD semangat. 1, 2, 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya potongan yang kedua akan dipotong oleh Pak Haji Samsul dan akan diserahkan kepada Bapak Ketua Umum PAPSI Kabupaten Kutai Kartanegara
sebagai tanda terima kasih. Pak Haji Dalu memotong tumpeng yang akan diserahkan kepada Pak Cici sebagai bentuk terima kasih atas bimbingan kepada Paksi Kabupaten Kutai Kartanegara. Telur yang paling ada kan. Nanti diangkat Pak. Ya nanti diangkat simbolis aja Pak. Simbolis aja Pak. Terima kasih siap. Selanjutnya pembagian ke Yang selanjutnya diwakili oleh Pak Iskandar. Potongan yang ketiga. Mungkin semuanya tuh Pak ya semuanya. diberikan oleh Pak Haji Sofiansyah sebagai bentuk terima kasih atas dukungan kegiatan hari ini. selanjutnya Baik, untuk selanjutnya sesi foto bersama. semuanya kah atau sini dulu? Jadi yang ini dulu Pak. Oke, satu, dua, tiga. Sip. Selanjutnya sesi foto bersama mungkin bisa semua. Kita main. Kali. Semangat. Paksi. Salam idaman. Memberikan Gantian sudah. Gantian kedua. Ayo silakan yang belum. 1, 2, 3. kelihatan semuanya. Enggak. Betul. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Dengan adanya rapat kerja ini, apa yang telah kita hasilkan nanti bisa membawakan manfaat bagi desa-desa kita semua. Kemudian juga di sini ya, rapat kerja ini seharusnya memang ada dipimpin oleh beberapa orang, yaitu
saya minta ada 5 orang di sini ya. Nah, yang memimpin rapat kerja. Kemudian Bapak Iskandar akan menyampaikan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Iskandar nanti untuk supaya dipelajari. Mungkin sudah ada di ini, termasuk tatib dalam rangka kegiatan rapat kerja ini, bukan tatib BPD desa masing-masing. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Efen tadi ya, itu masuk dalam rencana kerja kita ya, rencana kerja Papsi Kutai Kartanegara yang harus kita buat dalam suatu hasil keputusan rapat kerja. Kemudian juga saya berharap kepada anggota Papsi yang ada, kemudian BPD Sekutai Kartanegara, bahwa kita sudah ada memiliki perwakilan perempuan, yang mana perwakilan perempuan itu harusnya bisa memberikan dorongan kepada kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah, makanya kita akan membuat suatu gerakan, yaitu Serikandi Papsi ya. Karena tugas Serikandi Papsi yang ada, atau tugas-tugas perwakilan perempuan yang ada di BPD, mungkin kita masih belum memahami, belum paham tentang itu. Nah, di sini kita melihat satu catatan bahwa serikandi atau perwakilan dari BPD perempuan yang bersumber dari kegiatan-kegiatan yang ada di desa, yaitu kegiatan PKK desa, kegiatan lansia, kegiatan KWT ya, kegiatan dasawisma, kegiatan majelis taklim, kegiatan keagamaan yang lainnya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kesenian, posyandu dan sebagainya. Nah, ini artinya perwakilan perempuan yang ada ini kemungkinan saya sendiri juga belum paham tentang itu. Maka dari itu kita harus belajar ya, harus mengerti dan memahami. Sehingga artinya dengan keberadaan perwakilan perempuan itu, dari BPD sendiri bisa membuat suatu rumusan pokok-pokok pikiran yang ada di BPD untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan yang ada di desa. Kemudian juga ya, menyalurkan suatu kelompok-kelompok kegiatan ibu-ibu, misalnya RPR atau PPL Pondok Pangan Lestari, PPE Pondok Pangan Etam, KRPL Kawasan Rumah Pangan Lestari, B2SA Seragam Berbiji Seimbang dan Aman, kemudian RBTK Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan dan program-program stunting. Nah, ini jadi ini perlu kita kita pelajari ya, perlu kita gerakkan di dalam suatu menampung aspirasi dari masyarakat di desa, untuk khususnya untuk ibu-ibu. Kemudian juga ada di sini juga usaha peningkatan pendapatan keluarga dari PKK sendiri, untuk hatinya PKK. Ya kan, kita kan kurang mengerti hati PKK bagaimana. Kemudian SPS Satuan Paut Sejenis. Kemudian BKB Bina Keluarga Balita. Nah, ini BPD harus mengerti tentang ini. Ya. Nah, kemudian juga saya berharap semoga apa yang nanti kita bahas dan kita ajukan, saya berharap para peserta yang ada ini
buka wawasan dan pikirannya untuk memberikan pokok-pokok pikiran supaya artinya hasil kegiatan kerja rakerja kita pada hari ini betul-betul membawa kemaslahatan. Dan untuk itu saya berharap ya di sini saya menunjuk Bapak Haji Lalu Samsul sebagai pimpinan rapat, Bapak Musbi sebagai anggota pimpinan rapat, Bapak Iskandar sebagai penyampai materi dan sebagainya, kemudian Bapak Sudiansah ya, kemudian untuk perwakilan perempuan adalah Ibu Siti Ngaisah dari Tegara Seberang. Ya, mudah-mudahan ini saya juga artinya turun dari sini, saya sebagai peserta biasa ya. Nah, jadi saya tidak boleh ikut di sini. Nah, mudah-mudahan artinya kegiatan kita ini bisa berlangsung dengan baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja daerah Papsi Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari ini kita buka. Saya berharap Ibu Aisyah ditunjuk tadi jadi OC ya. Bapak Suryansah Silakan naik, kita harus naik, berdebatlah sedikit. Siap laksanakan. Semangat dulu. Sudah naik jadinya. Buka Bu. Lanjutkan Bu. Mantap ini dengan semangatnya. Cerita kebuang. Sambungan itu kan, coba. Masih ada waktu 15 menit. Baik, untuk waktu yang masih 5 menit, kita akan segera istirahat. Nanti kita akan kembali di pukul 13. Kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi sebelum itu masih ada waktu 15 menit ya. Nanti untuk pimpinan 15 menit waktu yang tersisa ini mohon manfaatkan. Habis itu kita akan break, makan siang, mungkin ibadah, dan selanjutnya kembali pukul 13. Sepakat ya? Harus on time supaya kita cepat selesai. Bukan cepat, bukan bagus. Makin cepat makin bagus. Yang jauh biar cepat-cepat bisa. Ya kan? Oke. Baik. Siap Pak Ketua. Lihat. Baik. Saya selaku moderator hari ini nanti akan mendampingi rekan-rekan semuanya dalam rapat kerja daerah Papsi tahun 2022 ini. Baik, kami persilakan untuk pimpinan Pak Samsul Hakim untuk memberikan sedikit di sisa waktu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki waktu kurang dari 10 menit dalam waktu persidangan, kami bertanya kepada seluruh peserta. Pertanyaan kami pertama adalah, apakah persidangan ini bisa kita buka? Bisa. Baik, belah. Ketua penutup lah. Terima kasih. Berikutnya, dalam persidangan ini, dalam rapat kerja kita ini, berharap kami sebagai pimpinan sidang untuk kita bersama-sama mengerahkan segala potensi kita agar hasil kita pada hari ini benar-benar optimal dan dapat kita jalankan
di desa kita masing-masing. Sebagai penggerak organisasi PAPSI ini adalah BPD-BPD yang ada di desa di 16 kecamatan benar-benar dapat bekerja, membantu pemerintahan desa, membantu pemerintahan kecamatan, membantu pemerintahan kabupaten berdasarkan regulasi yang ada. Siap. Hadirin sekalian, peserta musyawarah yang kami hormati, untuk pertama kalinya agar lebih terarah rapat kita ini, kami berharap kepada Bapak Iskandar untuk membacakan agenda garis besar yang akan kita musyawarahkan pada hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Mohon izin, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin karena tadi ada pantunnya, tidak elok rasanya tidak bersantun juga. Gerak penari tampak gemulai, berbusana indah kain bersulam. Sebelum materi, kami mulai terlebih dulu mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum PAPSI Kabupaten Kutai Kartanegara, orang tua kami, ayahanda kami, Bapak Haji Sofiansah yang lebih pada Pak Haji Bayan. Yang kami hormati pengurus PAPSI secara garis besar Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kami hormati pula Ketua Panitia dan segenap panitia Rakerda tahun 2023. Dan yang kami hormati pula rekan-rekan BPD se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam hal ini perwakilan di antara 16 kecamatan yang mewakili 1.257 versi Pak Kadis yang terbaru. Tetapi pada tanggal 8 November yang lalu itu masih di angka 1.265 BPD. Dan semua undangan yang kami hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini, siang hari ini kita masih bisa melaksanakan Rakerda kedua PAPSI Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 atas limpahan karunia dari Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian kita bersyukur karena ada fasilitas yang sudah kita kasih bersama, ada dari Dinas PMD dan beberapa donatur yang ada. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu mendekati Isoma, mungkin kita sepakati aja nanti, mungkin kita breaknya di mana dan kita mulainya di mana. Tetapi sebelum kita sepakati untuk break, sedikit pengantar dari kami bahwa PAPSI Kabupaten Kutai Kartanegara itu terbentuk dan disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2022. BPD kita lahir karena adanya Undang-Undang 6 tahun 2014 di pasal 55 ada 3 tugas daripada BPD. Tetapi PAPSI lahir karena adanya Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Organisasi ini diakui oleh negara karena adanya Undang-Undang 17 tahun 2013. Di mana ada kesamaan profesi, kesamaan kepentingan, dan kesamaan wilayah, tentunya dalam hal ini wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, kenapa Bapak Ibu kami undang untuk Rakerda? Karena kita berjuang itu harus melalui organisasi. Kalau berjuang secara individu itu tidak akan dibenarkan. Karena sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan yang diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undangnya tadi Undang-Undang 17 tahun 2013. Nah, kemudian Bapak Ibu, senada yang disampaikan amanah pada pasal 55 tadi Undang-Undang 2014 ada kitabnya BPD di Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 tahun 2016. Tepatnya yang konsideran dengan pasal 55 tadi ada di pasal 31. Kita mempunyai 3 kewajiban atau tugas pokok dari para BPD. Nah, dalam pelaksanaan tugas BPD seringkali kita dibenturkan dengan beberapa isu-isu. Nah, inilah gunanya kita merangkum semua BPD sepukat untuk sama-sama berjuang dan sama-sama menyamakan persepsi. Ketika persepsi itu, ketika kekuatan kita bersatu, insya Allah kita
bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Pas. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah gunanya kita berrakerda. Nanti bisa dicermati apa materi yang sudah saya untuk rancang. Seperti untuk evaluasi di antara 11 poin tuntutan BPD kepada Bupati, 8 diantaranya sudah direalisasikan. Termasuk pelatihan tadi itu belum sih terlaksana, tetapi anggarannya sudah ditetapkan sebesar 4,2 miliar. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi perjuangan kita, tepuk tangan dulu buat saya. Jadi di antara 11 itu ada 8 yang sudah diiakan oleh pemerintah kabupaten, dan tinggal bagaimana 3 yang belum diakomodir itu diantaranya adalah kita meminta sehingga diterbitkannya peraturan bupati turunan daripada Perda 11 tahun 2020. Ini Perda 11 2020 ini kalau kita melihat secara garis besar, bukan kita menjustis, bukan kita menghakimi, tetapi kebanyakan di situ hanya mengcopy paste dari peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016. Kita butuh perpu itu untuk menjelaskan secara teknis spesifik bagaimana si BPD menjalankan ruang lingkupnya. Kalau kita lihat di Permendagri itu termasuk dalam tatib hanya secara garis besar dikatakan di pasal 64 Permendagri 110 2016 bahwa BPD mempunyai kewajiban untuk membuat tata tertib termasuk dalam hal mengatur bagaimana melaksanakan tugas dan bagaimana keseharian daripada BPD. Saya masih ingat di tahun lalu itu ada yang bertanya, BPD itu wajibnya berkantor atau tidak? Jawabannya adalah kembali kepada kita. Kalau kita berkantor melihat di pasal 33 Permendagri 110 2016, BPD dalam hal melaksanakan fungsi menjaring aspirasi boleh dilaksanakan langsung kepada kelompok masyarakat. Jadi itu indikasinya tidak berkantor. Tetapi kalau tidak berkantor, itu indikasinya di satu pasal berikutnya adalah pasal 34 Permendagri 110 2016, bahwa dalam hal mengelola aspirasi itu dilaksanakan di kesekretariatan. Nah, itu indikasi berkantor. Kemudian dikuatkan di Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2016 pasal 14. Tunjangan uang makan BPD dia bayarkan sesuai dengan daftar hadir. Jadi ini adalah indikasi dalam hal kita berkantor. Ya, mungkin ketika inspektorat menanyai Bapak Ibu melihat daftar piket kita, misalnya 6 satu hari, pertanyaannya apakah ini selalu ada atau tidak? Ini kita bisa jawab, piket dan hadir itu beda Bapak Ibu. Kalau piket itu tugasnya satpam di sana, mulai dari pagi sampai malam. Kalau hadir, walaupun misalnya 5 menit itu hadir, setelah bertanda tangan di kantor, tapi saya tidak menghubungi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu harus malam. Pengurus pasti akan membackup Bapak Ibu. Organisasi tujuannya adalah untuk memayungi, bukan untuk mengkerdilkan Bapak Ibu, untuk memayungi Bapak Ibu. Tetapi jangan juga cari-cari masalah. Ya, ya begitu Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang perlu kita diskusikan nanti. Insya Allah apa yang menjadi keputusan bersama itu akan insya Allah sudah ada lampu hijau tadi Bapak Bupati. Tadi malam saya telepon Pak Kadis, melalui Pak Kadis, Pak Bupati memberikan lampu hijau. Apa sih nanti keputusan Rakerda, kami tunggu dan insya Allah kami akan realisasikan. Tepuk tangan untuk Bupati kita. Gimana? Mau dilanjut atau break? Break. Sepakat dulu, mau lanjut atau break? Break dulu ya Bapak Ibu. Kalau untuk break, mungkin untuk motivasi sehingga tempat nanti hadir kembali satu tahun lagi buat kita ya. Banyak ragam jualan di pasar, yang murah banyak diminati. Apa kabar Pak Sibukan? Semoga sehat selalu dan selalu sehati. Mungkin kita sepakati kita break ya, dan untuk ini kami kembalikan ke pimpinan sidang dulu. Mungkin ini semacam intermezzo dari saya. Oh ya, sebelum diambil pimpinan sidang, ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin, tak kawin maka tak jadi. Bukan orangnya kawin, tapi pemikirannya harus kawin dan kawinnya itu menjadi suatu kesatuan, menjadi keputusan. Dan jadi nama saya Iskandar dari Ketua BPD Desa Barat Ilir 2 periode, dan kami memulai karir di BPD di tahun 2013 dan kembali di periode kedua tanggal 29 Januari tahun 2020.
Jadi SK saya masih aman di tahun 2026 Bapak Ibu. Apapun keluar kita, siap kami menjembatani. Apabila tidak bisa memuaskan Bapak Ibu, kami akan konsultasi kepada Dinas PMD, Kementerian Hukum dan Kemendagri, karena nomor Kemendagri ada beberapa tersimpan di nomor HP saya. Jadi apapun yang menjadi urusan kita, termasuk pokok-pokok pikiran BPD Bapak Ibu ya, karena yang terbaru pada saat usulan RPJM, kita itu mempunyai kewajiban untuk membentuk atau menyusun pokok-pokok pikiran BPD sebagaimana pasal 12 di Peraturan Menteri Desa nomor 17 tahun 2019 tentang penyusunan rencana pembangunan di desa. Jadi apapun itu keluar kita hendaknya berkomunikasi ke Papsi Bukar. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dulu Bapak Ibu ya, nanti kita sambung lagi satu kartu lagi untuk sementara. Dengar lagu Adi Mangir, Membuatku Rindu Kampung Halaman. Perkenalan ini kami akhiri, mohon maaf pada kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan seperti ini. Kami ambil alih kesepakatan tadi tidak akan break. Sebelum kita break, ada dua kesimpulan yang kita dengar. Kami menyimpulkan saja Bapak Ibu sekalian, apapun yang disampaikan oleh Bapak disepakati disimpulkan kata itu saja. Jadi tugas pimpinan sidang adalah dua kesimpulan yang kita peroleh. Kalau ingin mendapatkan usulan yang mudah untuk diakomodir, maka sebaiknya kita berorganisasi. Papsi ini merupakan sarana untuk mempercepat, mengakomodir segala keinginan ini kepada bupati. Itu yang pertama mestinya sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil adalah regulasi yang ada kita jalankan oleh BPD, maka sebaiknya kita seragamkan sehingga benar-benar regulasi ini tepat sasaran dan tepat cara memandang, sehingga mudah memberikan pemahaman kepada pemerintah desa yang mungkin, mohon maaf, yang mungkin cara memandangnya berbeda, sehingga sering terjadi perbedaan di antara kita. Mudah-mudahan dengan rakerda yang kedua ini kita dapat memandang yang sama. Mungkin ini yang dapat kita simpulkan dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita lanjutkan nanti sehabis break. Tutup dengan pantun burung pilihan, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Skor. Dinyatakan skor. Morontai, karena Morontai ini belum terbentuknya paksi. Sebetulnya kalau kendala itu hanya kendala waktu, karena kami Kecamatan Morontai kemarin sudah berkoordinir dengan pihak kecamatan, yang mana langsung bersama Pak Camat sendiri, Pak Murjani, kasih pemerintahan, dan juga semua ketua BPD di 13 desa se-Kecamatan Morontai sudah kami kelompokkan untuk merencanakan pembentukan sekaligus koordinasi BPD se-Kecamatan Morontai. Adapun kemarin sudah kami terima mandat yang pertama itu terkendala oleh karena ada acara Hari Ulang Tahun Morontai ya, yang ke-123. Dan untuk kedepannya kami akan merencanakan pembentukan paksi ini yang insya Allah setelah Lebaran ya. Nanti juga kami minta mandat lagi dari Papsi Kabupaten untuk pembentukan paksi-paksi khususnya paksi di Kecamatan Morontai. Yang pertama mungkin itu yang bisa kami laporkan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak mewakili Kecamatan Cabang. Artinya ada baik kami berterima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk Kecamatan Anggana. Kemudian untuk pembentukan paksi di Kecamatan Anggana yang mana masih belum terbentuk, dan namun saya sudah mendapatkan informasi dari salah satu anggota yang berhalangan hadir bahwasanya
di Kecamatan Anggana sebelumnya ada asosiasi BPD SI yang mana dari beliau mengatakan hanya perlu dilakukan penyegaran pengurusnya, pergantian dan sebagainya, dan berharap kepada fraksi kabupaten agar kiranya bisa mendampingi, mengawal dan memberikan arahan dalam pembentukan di Kecamatan Anggana, fraksi kecamatannya, baik dalam anggaran dan anggaran rumah. Menanggapi kendala belum terbentuknya PAPSI di Kecamatan Konohan, ada beberapa hal, Pak. Pertama, ada beberapa desa yang dalam kategori setahun ini ada pemilihan, Pak. Itu yang jadi kendala kami. Yang kedua, restrukturisasi pimpinan yang ada di kecamatan. Ada semacam pergantian pimpinan di kecamatan, kasihnya itu. Nah, yang ketiga jadi kendala kami di sini. Tapi kemarin pada tanggal 20 berapa? Pada tanggal 22 kemarin waktu Musrembang kebetulan ketua PAPSI kabupaten yang menyatakan tadi di depan sebagai dukungan seluruh BPD kepada pengambil kebijakan. Tetapi berharap saya nanti pada saat muncul 1257 BPD yang di FGD, disitulah kita deklarasikan. Ini sebagai usulan dan masukan kepada PAPSI, karena prinsip kami, Pak, jangan kami hanya meminta dan diberi, tetapi apa kontribusi terkait dengan secara model, bukan secara kerja. Kalau kerja sudah jelas tuntutan kami, bagaimana kami mengakomodir dan mengawal aspirasi daripada masyarakat untuk pengawasan penggunaan anggaran di desa. Sudah jelas sekali itu fungsi kami sebagai DPD. Jadi mungkin secara singkat aja dan penyampaian saya itu sebagai masukan. PAPSI Kabupaten Pengarau Seberang yang pada kesempatan hari ini memfasilitasi kita dalam acara untuk memajukan kinerja BPD se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ini saya memang mengapresiasi pada poinnya monitoring tentang pembentukan PAPSI Kecamatan Pengarau Seberang. Karena apa, Pak? PAPSI Kecamatan Pengarau Seberang terbentuk. Kami yang melaksanakannya pada bulan Desember kemarin tanggal 17 di pelantikannya. Sebelumnya memang tugas kewajiban kita sebagai BPD masing-masing desa kepada tanggung jawab kita kepada kecamatan, kepada Pak Bupati yang telah menyalurkan aspirasi kita untuk kebutuhan kita 60% itu sangat kami apresiasi. Makanya kami sudah terbentuk dari anggota PAPSI Kabupaten. Saya sendiri bersama saudara Abdul Rais dan yang lainnya adalah undangan sampai 8 orang, namun kemudian 1 orang tak jadi berangkat karena ada keluarga beliau yang meninggal dunia. Tadi ada masalah dengan PAPSI tadi bahwa kami memang sudah melaksanakan rapat pembentukan dan sudah kami buatkan untuk kepengurusannya. Mungkin kami belum dilantik saja, Pak. Kenapa kami tidak dilantik? Mungkin pertama kami belum bisa menyediakan rangkaian begitu ya. Dan kami belum juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk bisa fasilitasi. Kami mohon fasilitasi dari kabupaten malam ini. Kapan kira-kira kami dilantik dan di mana cara bisa kita laksanakan dan kira-kira apa saja harus dipersiapkan. Kami kira itu kami hormati. Mohon maaf apabila kesalahan kehadapan dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk nama saya dan Dian yang pertama, saya Ketua BPD Desa Liang, Kecamatan Kota Bawang. Langsung saja Pak, yang pertama masalah PAPSI di kecamatan kami itu alhamdulillah sudah terbentuk, tetapi pengurus sementara saja. Tanggal 20 kemarin kami sudah membentuk pengurus PAPSI Kecamatan Kota Bangun untuk sementara karena kami masih memerlukan arahan
ataupun mandat dari Papsi Kabupaten Kota Kartanegara. Rencananya kami ini akan membentuk Papsi yang resmi itu sehabis Lebaran. Mudah-mudahan nanti dari Papsi Kabupaten dapat memberikan arahan atau mandat. Beliau menginformasikan ada kegiatan lain jadi belum bisa hadir, Pak. Kebetulan Samboja tahun ini sudah menjadi 2 kecamatan. Kami masih di Samboja yang lama, itu ada 3 desa. Untuk di Samboja Barat itu ada 1 desa, Desa Tani Bakti. Jadi mulai bulan Februari ini kebetulan sudah dilantik Pak Camat baru, Pak. Jadi secara aturan kan sudah berpisah kami kecamatannya, tetapi untuk secara koordinasi yang 1 desa masih gabung dengan kami yang 3 desa. Kota Bangun Darat kami mendengar kabar bahwa sudah dilantik, artinya bahwa sebentar lagi kami itu akan berpisah dengan Kota Bangun Hidup atau Kota Bangun Bawah. Namun sebelum itu perlu kami juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami kemarin sudah memberanikan diri, Pak. Ya walaupun kurang sopan atau bagaimana, ini sudah terjadi pada tanggal 1 Desember tahun 2022. Kami beberapa desa yang di wilayah Kota Bangun Darat berkumpul bersama di Desa Sarinadi, sepakat membentuk kepengurusan PAPSI. Maka dari itu kami ucapkan mohon maaf. Kalau tindakan kami ini mungkin lancang, ya nanti mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan untuk sampaikan, insya Allah nanti segala kekurangan administrasi siap kami lengkapi. Ya maksud saya begini, karena ini Kota Bangun Darat ini memisah dengannya supaya tidak begitu ketinggalan dengan yang sudah maju, Pak. Jadi artinya ke depan kami sangat memerlukan dorongan dan masukan untuk kemajuan dari Papdesi Kota Bangun Darat. Kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, berkumpul dengan sehat dan walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para pengikutnya sampai hari kiamat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi. Saya Ketua BPD Desa Lebak Cilok, Kecamatan Muarawis. Dulu pas rapat koordinasi pembentukan Papsi Kuka saya hadir sendiri. Kemudian rapat kerja kedua saya ditemani istri saya, dan rapat kerja yang pertama, yang kedua juga alhamdulillah masih ditemani istri saya. Untuk Pak, adanya kegiatan itu tidak sampai ke anggota dan anggota tidak tahu. Oh ada ini SPBD ke sini, anggota nggak lagi. Nah mungkin kalau diperintah oleh hasil musyawarah itu akan lebih kuat mungkin, Pak, di internal BPD. Jadi selain ada keterbukaan, di sini juga ada kebersamaan untuk menciptakan keharmonisan di internal BPD itu sendiri. Itu poin yang pertama. Untuk yang kedua, Pak, rencana kunjungan ke PAC. Mungkin kayaknya ini bisa dipertajam lagi, Pak, karena ini terkait dengan tata tertib di setiap BPD desa. Kalau bisa, Pak, itu di mungkin juga dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan, pertanyaannya 2 saja, tadi politik atau menambahkan. Kedua, singkat. Terkait masalah yang disampaikan dari Pak R, mungkin kita mengerucut saja tentang apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar tadi yang sudah dibacakan adalah kurang lebih 13 item. Apakah itu diterima ataukah ada yang dikurangi? Kemudian saya menanggapi sedikit dari kawan-kawan ini, kebetulan saja Ketua Papsi Kecamatan Medanan. Itu tadi saya sudah mengirim buku panduan BPD di grup Papsi Kuka. Silakan dipelajari. Karena kami di Kecamatan Medanan juga mengerucut mengarah kepada buku panduan tersebut. Semua kegiatan-kegiatan kami itu terarah
dari buku panduan BPD yang kami, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi tentang buku 15 buku administrasi itu sudah ada semua tercantum di dalam. Kerjanya BPD, apa tugasnya sudah tercantum. Jadi silakan nanti. Itu Pak. Di dokter tadi Pak, dihajar lagi. Nah, jadi bagaimana supaya kita sama haknya kepada desa? Minta bupati untuk bupati dengan apa namanya itu membuatkan pergub itu Pak, kuatkan. Ya, kita masa disuruh mundur Pak. Nah, itu penambahan Pak. Penambahan kedua, di rakerda sebelumnya, Papsi Kecamatan Sebulu mengusulkan atau memohon untuk dialokasikan dana aspirasi, tapi Kecamatan Sebulu kayaknya tidak masuk di 11 item itu. Yang dapat malah kepala desa 3% dari DD, masuk ke BPD enggak Pak. Nah, kalau perlu ditambahkan itu juga Pak, supaya kita mendapat dana aspirasi. Tahun 2013 dulu Pak, ada. Kemudian kami tambahan saya, karena kita ini hasil setara dengan DPR. Beberapa kali kita ada DPR desa, DPR itu punya tunjangan kehormatan sampai seumur hidup Pak. Ya. Setelah masa jabatannya berakhir hari. Jadi saya mau menambahkan bahwa DPD ya mengusulkan bahwa kita setelah DPD mengakhiri daripada masa jabatan diberikan tali asih. Ya. Harapannya untuk pengadaan roda 4 dibuatkan regulasi sehingga pemerintah desa bisa mengadakan kendaraan roda 4 sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lumayan nanti ya. Tugas sebagai Sekretari untuk penanganan pangan dan KWD dan sebagainya yang ada ketentuannya, karena kalau tanpa itu kami tidak bisa menjalankan tugas kami sebagai Sekretari karena ada batasan. Yang ketiga, mengamankan undang-undang namanya yudikatif. Maka kalau legislatif yang membuat undang-undang, kemudian mencalonkan diri, kemudian cuti, tentu akan bertentangan. Sama dengan yudikatif, pasti dia mundur dulu. Kepala desa Santan dulu ketika dia seorang polisi, dia mengamankan undang-undang, tapi mencalonkan diri jadi kepala desa, maka dia harus berhenti muda. Yang kurang kita ketahui, mari kita diskusikan bersama. Rakerda ini kita silaturahmi dari kecamatan ini diadakan rakerda kerja daerah di sini. Maka saya dari tadi diam, tak mau bicara tapi salah saya tahu, saya sudah diberi amanah. Kalau sudah saya sampaikan salah saya, gitu. Makanya saya berharap sama teman-teman di sini. Dari tadi bicara SPPD, saya diam, saya ada. Jadi nanti dibuka Pergub 66 tahun 2021 SKS 2022 ada satu terkait. Bila-bila kalau kami dalam surat itu. Mohon izin Bapak Ibu saya bacakan rancangan, tetapi ini belum 100% final karena masih ada yang harus disinkronkan. Pengurus daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Papsi Kabupaten Kutai Kartanegara Sekretariat Jalan S. Farman 20 nomor kota 0813532479 untuk Pak Ketum dan saya sendiri 085345 nomor 017 Papsi garing angka nomor 2023 sifat penting lampiran tidak ada karena tidak ada lampiran, hanya bersifat usulan. Hal permohonan anggota BPD Kabupaten Kutai Kartanegara, keputusan dan rekomendasi Rakerda BPD Papsi 2023 kepada yang terhormat Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong. Salam BPD, salam Ukar Idaman. Terkirim salam dan doa kita ajarkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Rapat kerja daerah BPD Papsi Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 25-26 Februari 2023 di Hotel LT Singgasana Tenggarong.
menghasilkan keputusan-keputusan rekomendasi skala daerah dalam rangka memperkuat kapasitas anggota BPD dan martabat lembaga BPD sesuai dengan tugas dan fungsi mewujudkan clean and good government dan check and balance pemerintah desa sesuai dengan amanat Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Atas dasar hasil sidang paripurna di Rakerda dari Komisi 3 tentang penguatan regulasi BPD tingkat daerah, pengurus daerah si Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai pimpinan pemerintahan tingkat 2 Kabupaten Kutai untuk menerima usulan dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. 1. Memohon dibuatkan peraturan Bupati terkait jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi anggota BPD di desa sebagai turunan Perda Nomor 11 tahun 2020. Ini tinggal follow up lagi Bapak Ibu karena sudah dilakukan harmonisasi. 2. Mendorong diadakannya meeting bersama antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa di tingkat kabupaten dengan anggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. 3. Memohon rekomendasi Bupati Kutai Kartanegara bahwa pelatihan meningkatkan kapasitas anggota BPD di KUKA yang sumber anggarannya bersumber dari APBD desa supaya dapat dikelola oleh Bapsi KUKA dalam hal bersama dengan pihak ketiga. 4. Memohon supaya acara rapat kerja daerah BPD se-Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun tiap tahun dapat dianggarkan pelaksanaan dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini tinggal menandakan lagi karena sudah terbukti. 5. Meninjau kembali peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 tahun 2020 tentang penatausahaan administrasi keuangan desa, khususnya terkait surat perintah tugas perjalanan dinas BPD yang diperintahkan oleh kepala desa menjadi diperintahkan oleh ketua BPD sesuai amanah pasal 63 huruf K Permendagri 110 2016 tentang BPD mengelola keuangan BPD. 6. Mendorong terbentuknya Serikandi BPD atau Kartini BPD guna memperjuangkan hak dan hak perempuan termasuk mendukung pelaksanaan 5 program bukan idaman. Ini termasuk intern Bapsi dan juga eksternal Bapsi dalam hal untuk mendorong bagaimana Bupati melaksanakan pembinaan dengan anggaran APBD. Nomor 7. Mendorong pengadaan motor anggota BPD sebukar 1.257 orang selayaknya telah direalisasikannya pengadaan motor kategori ST 3.152 orang se-Kabupaten. 8. Mendorong pengadaan iPad atau tablet untuk ketua BPD Sepuka 193 guna memudahkan persentase saat memimpin penyelenggaraan musdes. 9. Memohon diterbitkannya peraturan Bupati tentang teknis penarikan pajak penghasilan atau tunjangan serta honorarium. 10. Mendorong direalisasikannya amanat pasal 55 ayat 3 huruf B dan pasal 59 peraturan Menteri Dalam Negeri 110 2016 tentang BPD, yaitu BPD berhak mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. 11. Mendorong adanya tunjangan BPD bulan ke-13 atau pemberian THR bagi anggota BPD yang sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. 12. Memohon dibuatkannya regulasi yang intinya anggota BPD ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala desa hanya cuti. 13. Mendorong regulasi supaya pemerintahan desa bisa melaksanakan pengadaan mobil untuk penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. 14. Mendorong dimunculkannya kembali sumber anggaran tunjangan kesehatan BPD, yaitu BPJS. 15. Memohon adanya regulasi supaya ada tali asih ketika anggota BPD tidak lagi menjabat. Garing purna tugas. 16. Memohon supaya ada tunjangan dan operasional BPD yang sumber anggarannya dari dana desa, selayaknya kode rekening 1108. Rakerda BPD Bapsi Kabupaten Kutai Kartanegara telah memutuskan dan merekomendasikan hal-hal yang dipandang perlu secara juridifikasi, filosofi, dan sosiologi dalam memperkuat posisi lembaga BPD di penyelenggaraan pemerintahan desa. Poin 1, 2, 4, 5, dan 9 dan 16. Begitu pula
Begitupun perjuangan mensejahterakan anggota BPD seluruh Indonesia termasuk dalam poin 7, 8, 11, 12, 13, 14, dan 15, serta upaya peningkatan dan pengembangan sumber daya anggota BPD secara terintegrasi dibagi untuk maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD di poin 3 dan 10. Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan keputusan Bupati Bukar di APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024. Izin Bapak Ibu, nanti ini saya sesuaikan dengan pimpinan sidang hari ini rancangan kemarin. Mengetahui Ketua Pak Haji Sobiasa ditandatangani tebusan yang terhormat Ketua DPRD Bukar, yang terhormat Kepala DSPD dan seluruh Bukar, Ketua PDC, Ketua Desi Arsid. Bapak Ibu, itulah hasil rakerda pada hari ini. Mohon izin karena tidak membacakan dari awal, karena kalau membacakan dari awal 30 halaman rating jujur. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam hal menjadi notulen dan sidang ada suatu kesalahan, saya mohon maaf. Bapak Ibu, karena kami manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Akhirnya kami akhiri, kami membacakan pimpinan sidang. Apabila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian keputusan hasil rakerda kita. Berharap untuk lebih mantap bahasanya, tidak menjadi tidak menutup kemungkinan ada beberapa item yang mungkin bahasanya masih janggal. Kami dengan segala kerendahan hati untuk disampaikan. Oleh karenanya, tolong dikirimkan lewat chat sehingga Bapak bisa baca. Oh, ini yang dirubah, salah satunya gender misalnya. Saya rasa demikian sudah kita sepakati bersama. Kita benahi supaya bulat tekad kita untuk menyampaikan. Kita iringi dengan doa keberangkatan Bapak Ketua kita menyampaikan ke Bupati. Sebagai terakhir dari pertemuan ini, kami tutup dengan pantun. Jalan-jalan keliling kota raja, makan jajan banyak gulanya. Enak banget. Jangan heran-heran memandang kami di depan, karena kami di depan ini sudah ada yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena rapat kerja daerah Papsi Kutai Kartanegara pada hari ini sudah kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita. Amin. Kemudian juga saya berharap juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian peserta rapat kerja Papsi ini pulang ke rumah dengan selamat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore ini ya, kita sudah mendapatkan hasil yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa rapat kerja hari ini kita tutup. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayah. Jawa. Ya, selamat Pak Pem. Sukses. Nambah lagi. Daftar lagi saya. Sudah lagi. Ya, aman. Daftarkan lagi hotel deh, masuk lagi. Ya. Semalam aja. Ada depan sini ya. Kenapa sekarang? Masih. Aman ya. Masih Pak, semangat. Ya, kembali. Ya, Pak. Lagi ya. Udah panitia kok. Buru jalan jauh. Pulang aku. Dua kali, 3 kali. Ayo.
Tadi jangan tanya. Nanti di lokasi panitia. Kalau kami pernah masuk kalau ada kecamatan, oh iya punya tuh. Oh ini kalau kesini kalau ada yang booking tinggal telepon ya di sana. Kabari aja. Kabari. Wah, orang anak muda masih tua. Jalan ya. Jangan Tommy. Dipoto sudah. Loh. Oh, anu kepada aba-aba kah? 1, 2, 3. Ayo, oke, bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Sehat terus, sampai ketemu lagi. Dua